أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wa ma fil ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Alladzi lahu mulkus samawati wa ma fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' وما يخرج فيها وهو الغفور الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وترك الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti mengerjakan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya. Tentunya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini manusia insan yang la haula wala quwata illa billahil alil azim. Tiada daya dan tiada upaya untuk kita menolak bala, untuk kita menolak maksiat kecuali dengan daya dan pertolongan Allah. Dan tiada upaya untuk kita bisa beribadah, untuk kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan Allah kirimkan hidayah di dalam dada kita. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah. Apapun kondisi kita pada saat ini, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat Jumat di Masjid Al-Falah yang tercinta ini sambil mendengarkan khutbahnya. Mudah-mudahan takwa kita hari ini semakin meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita terdahulu baik zahir maupun batin diangkat dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sesibuk apapun kita memicu kehidupan di dunia ini, apalagi abad yang modern serba canggih, begitu juga mudarat yang dikeluarkannya. Tetapi bagi orang mukmin semuanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu menunjukkan bahwa Allah Maha Alim, bahwa Allah Maha Pintar, bahwa Allah Maha Kuasa. Maka dari itu kita sebagai insan ini haruslah selalu menambah keilmuan kita. Apabila kita ingin mengerjakan sesuatu, pastilah tidak lepas dari keilmuan. Kita ingin menggapai kehidupan di dunia ini, pengen sukses di dunia ini, haruslah dengan ilmu, tentunya dengan belajar. Begitu juga kalau kita ingin sukses di akhirat, kita ingin sholat khusyuk, kita ingin pahala kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, haruslah kita dengan ilmu, yaitu belajar.
Nabi sendiri bersabda di dalam hadis Bukhari yang membunyi, man arada fa'alaihi bil ilmi wa man arada fa'alaihi bil ilmi, man arada akhirah fil ilmi wa man arada bil akhirah bil ilmi wa man huwa fi alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa ingin memperoleh kehidupan hidup di dunia ini dengan tenang dan bahagia, haruslah dia memiliki ilmu, tentunya dengan belajar. Dan siapa ingin memperoleh kebahagiaan di akhirat, haruslah juga ia belajar. Dan fa'alaihi bil ilmi, barang siapa fa'alaihi huma bil ilmi, dan barang siapa ingin kedua-duanya, haruslah ia belajar dan menuntut ilmu. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah. Untuk itulah marilah kita melengkapi ilmu-ilmu atau pengetahuan yang sudah kita pelajari untuk mengaitkan ilmu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu tauhid, ilmu yang bersemayam di hati, ilmu yang menggetarkan jiwa dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, tauhid itu sendiri, hukum mempelajari ilmu tauhid itu ialah fardu ain, wajib bagi orang-orang yang baligh dan berakal sehat, baik laki-laki maupun perempuan, sekurang-kurangnya dengan dalil yang pendek, dan alhamdulillah kalau bisa dengan dalil-dalil yang panjang. Apa faedahnya kata ulama tauhid? Orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di akhir zaman ini, berarti orang ini mempunyai pegangan yang teguh, yaitu berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala, sumber dari pencipta ilmu, sumber dari pencipta langit dan bumi, dan bersandar kepadanya baik di waktu dia sehat maupun di waktu sakit, baik dia waktu susah maupun waktu senang. Dan pada akhirnya manusia ini, baik waktu ia menghadapi sakaratul maut, tiada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kasih lagi Maha Penyayang. Orang yang tidak bertauhid, kata ulama tauhid, hidupnya ibarat kapal yang tidak berkemudi, kapal yang tidak memiliki supir, terapung-apung dan terombang-ambing di laut yang luas, di tengah-tengah laut, mengikuti pukulan ombak, dan kadang mengikuti pukulan ombak dan badai, sebentar ke kanan, sebentar ke kiri, tidak tentu arahnya, yang akhirnya akan terbentur batu-batu karang dan lalu hancur terbenam di laut yang sangat dalam. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah. Dan ada juga cerdik pandai yang tidak bertauhid, jika tidak sampai cita-citanya lalu menjadi gila dan kadang-kadang bunuh diri. Ada juga pula hartawan yang jatuh melarat menjadi gila karena tidak ada dasar tauhid ketuhanan yang sangat baik di dalam jiwanya. Dan ada yang ajaib lagi, adalah banyak amal seseorang yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak bertauhid, karena walaupun mereka mengerjakan ibadah tetapi mereka tidak mengenal akan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya tergolong tidak ikhlas, maka dia menjadi sia-sia. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah. Kalau saja kita belajar tauhid, ulama tauhid mengatakan hati kita akan menyuarakan adanya Allah Subhanahu wa taala dan bersedia menghambakan dirinya kepadanya, baik di waktu sepi maupun di keramaian orang, baik waktu sehat maupun sakit, baik karena ruh kita sendiri sudah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala di alam malakut, alam yang belum turun ke dunia ini. Ruh kita sendiri sudah mengakui akan adanya Allah Subhanahu wa taala, dan ruh itu dimasukkan ke dalam janin ibu kita umur 4 bulan.
dan ruh itu sendiri telah mengakui akan adanya Tuhan sebelum lahir di dalam perut ibu kita. Ketika diadakan dialog antara Allah dan ruh sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Benarkan aku ini Tuhanku? Benarkan aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Benar, engkau adalah Tuhan kami. Tetapi apa setelah kita lahir di dunia ini, kata Allah, selanjutnya kamu banyak yang lupa atas perintah dan laranganku. Maka dari itu kita perlu membangun iman di dalam hati kita, apalagi di akhir zaman ini, yaitu suatu sistem tauhid yang ada di dalam diri kita, yang sudah ulama ajarkan di dalam kitab-kitabnya. Minimal ada 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan menghubungkannya ke asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya tingkat kedua itu menghubungkan sifat Allah ini dengan segala kejadian apa yang kita alami di kehidupan dunia ini, khairi wa syari, baik dan senang, buruk ataupun jahat, semuanya itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tiada bergeser suatu kejahatan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, dan tiada suatu keselamatan di muka bumi ini tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya tingkat ketiga kita masuk dalam suasana sifat, yaitu sifat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengenal diri kita sendiri. Dan Nabi berkata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal akan kelemahan dirinya, barang siapa akan mengenal atas jasadnya, dia akan pasti mengenal sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari tingkatan-tingkatan itulah kita akan mengetahui minimal 20 sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah nanti ruh kita, iman kita akan meningkat, bahwa di sinilah nanti kita akan tahu bahwa Allah itu tidak boleh diandai-andaikan, direka-reka berdasarkan pikiran belaka, seperti menunjuk arah ada di atas, menunjuk tempat seperti berwarna hitam, putih ataupun biru, dan bersifat-sifat yang berbentuk manusia, yaitu bertangan, berkaki. Subhanallah, Allah dari itu semua. Itu kata ulama tauhid adalah syirik khafi, syirik yang terpendam di dalam hati. Itulah yang ditakuti oleh salafus sholihin. Dan sesungguhnya kehidupan dunia ini tiada lain Allah menciptakan hanya menunjukkan kudrat dan iradat tajalli Allah Subhanahu wa taala. Tanda bukti dulu nenek kita ada, sekarang tiada. Begitu juga kita ada sekarang, nanti tiada. Begitu juga bangunan-bangunan yang mewah di zaman Romawi dulu ada, sekarang beransur-ansur tiada. Apalagi pangkat yang direbutkan oleh orang untuk pilkada ini, apalagi jabatan, dia akan hilang. Anak, istri, kekayaan, harta, itu akan kita tinggalkan. Ini Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Apakah dia menjadi dekat kepada Allah, apakah dia tambah jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dia akan bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ataukah sebaliknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, dialah yang Maha Gagah, baik dalam sifat dan asma-Nya. Allah lah tempat segala sesuatu meminta, dan Allah tidak diberanakan dan tidak beranak, dan Dia adalah segala sesuatu, tidak ada yang setara dengan Dia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal aqibatu lil muttaqin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وآل بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات. اللهم اهدنا هداية المهتدين. اللهم اهدنا هداية الصابرين. اللهم اهدنا هداية المتقين. اللهم اهدنا هداية المستغفرين والتائبين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.